Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, dengan kedatangan Pran Putros kemarin atau sudah diresmikan secara sah gitu ya menjadi pemain asing ke-9. Nah, ini memang tidak meredakan pertanyaan dari teman-teman Bobotoh semua, walaupun ya BRI Super League masih sekitar 25 harian lagi ke depan baru dimulai gitu ya. Namun di masa-masanya bursa transfer, di masanya rumors ini memang masih banyak yang yang pinisirin, katanya penasaran apakah masih ada pemain baru lagi atau tidak yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Nah, ini sedikit intermezzo saja yang akan kita bahas teman-teman, karena mau tidak mau ya ini juga menyangkut menyangkut ya fokus dari tim Persib Bandung. Sekarang kan Bojan Hodak sudah dipenuhi gitu ya keinginannya oleh manajemen Persib Bandung. Pemain-pemain mana saja yang murni diinginkan oleh Bojan Hodak sudah didatangkan. Lalu juga TC, ini pertama kali dalam sejarah Persib TC ke luar negeri, dan ini memang keinginan dari Bojan Hodak juga, plus digandeng oleh ya sponsor Persib Bandung gitu yang bisa mewujudkan keinginan Bojan Hodak, sudah dipenuhi juga. Lalu ya sekarang tinggal masa pembuktian. Menurut manajemen ya ini pembuktian Bojan Hodak, sudah dikasih nih fasilitas, sudah dikasih nih ini itu segala macam, lapangan pendamping sudah dibikinin, ya sekarang tinggal buktikan kualitas yang betul-betul dibangun dari nol lagi. Ya mungkin bukan nol banget, tapi setidaknya kan seluruh pemain asing sekarang pilihan Bojan Hodak, lalu strategi, skema dan lain sebagainya ini murni lebih banyak Bojan Hodak yang akan bekerja gitu ya secara full di musim depan teman-teman. Kalau musim kemarin ya mungkin masih ada yang selentingan, wah ini kan pemain warisan pelatih terdahulu dan lain sebagainya. Jadi ya kita lihatlah musim depan bagaimana kinerja dari Bojan Hodak, apakah masih stabil permainan Persib Bandung atau bagaimana. Kita doakan yang baik-baik saja dan positif tentunya. Nah, ini juga memang teman-teman kalau ditanya apakah memang akan ada lagi pemain baru atau tidak, jawaban dari manajemen Persib Bandung tentu ya tidak menyenangkan semua pihak gitu ya, 50-50, ada yang senang, ada yang merasa cukup, ada yang bagaimana, tapi tidak secara tegas manajemen Persib Bandung mengiyakan atau mentidakkan gitu ya. Jadi memang katanya ditunggu saja, ya ini juga sedang berpikir dengan ya keadaan situasional sepak bola di kita teman-teman, yang mana kan kita tahu kemarin ya dari PSSI katanya akan merubah regulasi lagi, padahal yang harusnya bisa mengatur regulasi kan dari operator liga gitu ya, I-League ini dari PT LIB lah kalau namanya dulu mah. Jadi operator Liga 1 musim depan ini memang kan yang mempunyai sebetulnya andil yang besar, mau bagaimana, mau ini mau itu ya. Ya inilah yang memang sedang terjadi di di sepak bola kita. Jadi ya Persib juga masih mikir-mikir nih apakah nambah atau tidak gitu ya dengan regulasi yang seperti ini, yang mana sebulan lagi, kurang dari sebulan mau dimulai udah masih dikotak-katik gitu teman-teman. Nah, ini kita tunggu dulu saja untuk update-nya. Makanya manajemen Persib Bandung tidak memberikan jawaban yang rinci iya atau tidak gitu ya, jadi masih mengambang. Nah, ini masih bisa kita pahami sebagai mungkin masih ada sebagai gongnya nanti ketika jika pemain asing sudah habis gitu ya atau tidak akan mendatangkan lagi, ya mungkin pemain lokal ada yang masuk di sini. Dari mana? Bisa jadi dari akademi, bisa jadi dari pemain Jawa Barat yang didatangkan kembali ke Persib, bisa jadi ya pemain yang
yang memang bagus gitu ya, atau yang sudah diincar oleh Bojan Hodak kembali. Ya kita tunggulah teman-teman gimana kiprahnya Persib Bandung di musim depan, karena sampai sejauh ini kalau kita hitung-hitung tim redaksi sudah mulai membudgeting gitu ya, Persib Bandung dalam sebulan saja dengan komposisi pemain yang ada saat ini ya, termasuk Putros yang baru masuk kemarin, itu musim depan Persib Bandung dirata-ratain setiap bulannya hampir membayar gaji pemain saja sekitaran 3,5 sampai 4 M teman-teman gitu ya, 3,5 sampai 4 M, atau kita ambil yang besarnya kita buletin 4 M lah musim depan, setiap bulannya harus membayar gaji pemain. Nah ini kan pemain tuh memang kalau bermain di Super League kurang lebih hanya 10 bulan gitu ya. Nah kan 2 bulan lagi ya ini masa latihan, masa ini, masa itu, jadi pas lah 1 tahun. 12 kali 4 M itu sudah kurang lebih 48 M. Nah musim depan Persib akan mengeluarkan gaji untuk pemain saja 48 M, belum bonusnya, belum ini, belum itu. Nah dari mana gitu ya sumber dananya? Nah inilah yang memang harus teman-teman pikirkan juga. Oh iya ternyata harus diseimbangkan gitu ya dengan pengeluaran sponsor ini itu segala macam. Jadi ya mangga lah musim depan kalau sudah ada jersey baru nanti belinya di sini saja ya teman-teman. Atau sekarang juga kita sering tampilin di layar sebelah kiri bawah itu masih ada produk UMKM, lalu juga dari teman-teman Boboto juga, lalu dari official Persib Store juga ada kita cantumin. Mangga yang punya mungkin sedikit tabungan atau sedikit ya memang rezekinya ingin beli yang produk original, mangga silahkan di sini juga nggak apa-apa, karena memang ada harga khusus gitu ya. Kalau di kita teman-teman insya Allah lah semuanya barangnya bagus-bagus gitu ya, tidak ada yang cacat. Nah ini memang balik lagi ke masalah finansial, walaupun dalam kata lain ya 1 tahun musim depan Persib masih di ambang wajar gitu ya, masih 48 M untuk gaji pemain semusim. Nah ini masih di bawah standar dari I-League atau dari operator liga kita, yang mana katanya kalau memang masih ada pembatasan finansial itu, nah ini memang Persib masih di bawah itu teman-teman, sehingga ya alhamdulillah gitu ya masih seimbang lah antara pengeluaran, pembelian, dan yang paling ditunggu adalah prestasinya. Makanya ditunggu dulu saja teman-teman. Ini Persib hari ini akan pergi ke Thailand gitu ya untuk melakukan training camp, dan akan ya setidaknya 3 kali laga uji coba. Makanya kita lihat bagaimana cara Persib untuk beradaptasi di kancah Asia melalui training camp ini, karena kan bermain bukan di Indonesia gitu ya, dengan lawan-lawan yang mungkin uji tandingnya ini cukup lebih tinggi untuk nilai komposisi pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Kita lihat dan kita doakan saja teman-teman gitu ya. Jadi jawabannya kalau yang masih nanya ada pemain baru atau tidak, ya ditunggu saja, karena manajemen Persib Bandung juga belum memberikan kepastian yang pasti gitu ya. Kalau bilang tidak biasanya tidak, tapi ini tidak bilang apa-apa. Jadi kemungkinan masih ada yang baru, masih mungkin teman-teman, kita tunggu saja. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, dan punten teman-teman ini kita agak sedikit kan ini subuh gitu ya, jadi agak sedikit merendah untuk suaranya, tidak terlalu gembreng-gembreng gitu ya. Nah yang pertama pertanyaannya, Kang, Persib ada respon nggak mengenai perubahan DSP yang 8 jadi 7? Oh ini yang kemarin ya, yang dari Ketum PSSI. Jadi ini juga menjadi satu hal yang kita pertanyakan tadi di awal intermezzo, yang mana kan Ketum PSSI ini baru sekedar rapat internal di pengurus PSSI gitu ya, yang ingin mengajukan ke I-League, ke operator liga, bahwa ya jangan 8 yang pemain asing bisa ada di lapangan, cukup 7 saja, karena kasihan pemain lokal, kasihan pemain mudanya juga, dan lain sebagainya katanya. Nah ini baru akan diajukan teman-teman, bukan berarti pasti gitu ya, baru akan diajukan ke operator liga minggu depan katanya, atau ke Ferry Paulus lah, biar dikaji
dikaji lagi oleh timnya. Walaupun ya sekarang kan sudah ketok palu, RUPS kemarin seluruh tim Liga 1 musim depan sudah sepakat dan lain sebagainya. Nah ini ya tiba-tiba PSSI kenapa nggak dari dulu gitu ya sebelum RUPS. Nah baru sekarang menetapkan atau setidaknya memberi masukan katanya kalau bisa dirubah. Nah makanya kita juga agak sedikit bingung. PSSI mengatakan 99% saham dari Liga 1 itu dimiliki oleh klub-klub Liga. Nah, PSSI hanya 1% saja. Tapi kenapa gitu ya? PSSI ini ya sekalinya pengen ini pengen itu diikutin. Padahal kan pemegang saham hanya 1% gitu. Yang 99% kan anggota Liga 1. Jadi ya iya inilah sepak bola kita gitu ya teman-teman. Untuk yang punya kuasa ya mungkin itu yang bisa didengarkan, bukan yang pemilik saham tapi yang punya kuasa gitu ya. Nah Persib sendiri masih mungkin responnya itu tadi masih menunggu ya lebar gitu ya. Makanya mungkin karena Pak Eto dekat dengan petinggi-petinggi di Persib Bandung ya mungkin sudah membisikkan gitu ya, tahan aja jangan sampai beli pemain yang ini karena ya regulasinya masih bisa berubah. Ternyata ya betul gitu ya, Persib hanya membeli 9 pemain asing dan nggak tahu apakah memang masih ada atau tidak. Tapi yang jelas yang sudah OTW 11 pemain yang sudah beli ini beli itu, ternyata ya kalau memang betul di DSP hanya 7 pemain ya itu mah pemborosan banget. Tapi yang biarin lah, kalau yang memang mereka punya dananya sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau Persib mah ya harus ada check and balance-nya seimbang gitu. Jadi ya kita tunggu aja teman-teman respon resmi manajemen bagaimana. Tapi sampai sejauh ini belum ada apa-apa gitu ya. Jadi ya ikutin aja lah arusnya. Lalu yang kedua, kayaknya Putros dikontrak 1 tahun karena faktor usia ya Kang. Oh ini mah pernyataan bukan pertanyaan. Ya mungkin salah satunya itu faktor usia, yang di usia 32 tahun saat ini dikontraknya ya hanya 1 tahun ya bisa jadi. Tapi melihat yang lainnya juga saya pikir bukan masalah usia saja, karena ada ya itulah untuk kalau Putros tuh ada klausul kontrak yang spesial gitu ya, yang dengan harga segitu harusnya bisa, kalau pemain lain mah 2-3 tahun ya, kalau Putros hanya 1 tahun saja. Karena mungkin pertimbangan lain yang hanya Putros, manajemen dan juga beberapa pihak yang tahu gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, ngarang stadion jadi diganti tuh. Stadion apa ini teh, GBLA? Ya belum kan, sponsornya atau investornya juga belum masuk, belum ada yang didealkan gitu. Kalau ada mah ya bisa gitu, walaupun tidak sepenuhnya diganti ya, sesuai kalau peraturan dari Pemkot Bandung katanya tidak bisa merubah secara keseluruhan, katakanlah kan GBLA. Nah harus ada nama GBLA-nya, baik disingkat atau ya secara gamblang, misalkan berandai-andai misalkan Allianz gitu ya, Allianz Arena Bandung Lautan Api atau apalah gitu ya, pokoknya harus ada GBLA-nya gitu, walaupun dirubah harus ada GBLA-nya. Lalu selanjutnya, uji tanding di Thailand disiarin nggak? Wah ini mah jarang nonton sampai selesai ini. Sudah beberapa hari kita bahas tidak disiarkan di TV nasional, hanya kemungkinan disiarkannya di YouTube TV saja, dan itu pun tidak semua laga kayaknya ya teman-teman. Tidak semua laga uji tanding, hanya pada saat laga entertain saja, pada saat menghadapi Polistero teman-teman gitu ya. Jadi itu mungkin yang akan disiarkan oleh Persib TV. Selanjutnya selebihnya mungkin tertutup, karena kan menghadapi tim yang lain mungkin punya privasi sendiri, mereka juga tidak ingin di blow up gitu, sehingga ya tidak ada siaran langsung gitu ya. Jadi ya kemungkinan hanya 1 kali disiarkan di Persib TV di YouTube, itu pada saat menghadapi Polistero. Lalu selanjutnya, mantan Chelsea kumaha Kang? Wah enggak, ini mah lewat. Nggak ada itu juga kaget gitu ya, kita juga mantan Chelsea masa gitu ya, harus ini harus itu, enggak lah. Kalau itu sepertinya
tidak gitu ya teman-teman. Lalu sia-sia Kang itu pemain yang diseleksi kalau nggak diambil. Wah, saya nggak tahu nih, makanya saya belum pernah memberitakan ada pemain yang akan diseleksi gitu ya. Jadi ya ditanyakan sajalah, sama mungkin ngelihatnya di mana ini, di TikTok lagi atau jangan-jangan di mana ya. Mangga lah ditanyakan ke yang membuat beritanya gitu ya. Jadi ya saya sendiri nggak tahu akan ada pemain yang diseleksi gitu. Jadi ya sudahlah, ditanyain ke yang bikin beritanya saja. Lalu kenapa Putros bisa ke Persib? Katanya nggak lewat agennya Kang, benar atau tidak? Ini apa ya? Nah ini sudah masuk ke rambu-rambu kuning kan. Kalau hijau bisa kita kabarin, kalau kuning hati-hati, kalau merah udah nggak bisa kita kabarin. Nah ini kuning menjelang merah nih, jadi itu sangat sensitif, kita nggak bisa tahu juga sebetulnya bagaimana, tapi yang jelas kita aminin sajalah, alhamdulillah gitu ya, sudah gabung dengan Persib Bandung, pemain grade A juga, pemain timnas gitu ya, pemain timnas Irak, dan juga ya bersyukur sajalah, mudah-mudahan ini bisa membantu Persib Bandung meraih cita-citanya bersinar di Piala Asia musim depan gitu ya. Mau bagaimana cara perekrutannya itu mah masalah manajemen Putros, Bojan Hodak, dan beberapa pihak yang tahu saja. Kalau kita ya nggak usah nyari tahu juga, yang penting mah sudah deal gitu ya. Itu mungkin ada beberapa yang mau disapa katanya. Ada dari Uarambo, Kalidung, Tarogong, Garut katanya. Wah, Uarambo, hatur nuhun, sudah selalu standby kayaknya ini. Lalu dari Kang Uday Asgar, Garut. Oh, dari Garut banyak ini. Mungkin tetanggaan dengan Uarambo atau bagaimana gitu ya. Ya, selanjutnya ada dari Bobotoh Bung Bulan, Bobotoh Malangbong, Nutara disapa katanya. Wah, ini disapa Kang, Bobotoh Malangbong ya. Lalu dari Bobotoh Cibarusah Bekasi, Bobotoh Sentul Bogor, Bobotoh Pasir Salam Cilograng Banten. Wah, dan terakhir ada Bobotoh Sindang Palai Cigondewa. Nah, mantap. Hatur nuhun buat teman-teman Bobotoh yang sudah menitipkan pertanyaannya dan yang sudah menitipkan salam sapanya. Mudah-mudahan tidak bosan gitu ya. Yang mau ditanyakan masih bisa, tapi mungkin bergantian dengan teman-teman Bobotoh yang lain. Dan ya mungkin hari ini kita cukupkan dulu saja. Sekian informasinya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.